Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi-materi atau latihan soal yang terkait dengan bilangan berpangkat. Ya, sebelum kita kerjakan soal-soal pangkat, terlebih dahulu kalian nanti harus paham apa sih definisi bilangan berpangkat, kemudian sifat-sifat apa saja yang harus kalian terapkan untuk menyelesaikan soal bilangan berpangkat. Ya, tentunya sifat-sifat dari bilangan berpangkat nanti akan membantu untuk menyelesaikan soal-soal, terutama apabila soalan itu dipandang rumit ya, untuk bisa kita selesaikan dengan metode yang biasa. Ya, langsung saja kita simak mulai dari nomor pertama. Ya, nilai dari 130 pangkat 0. Ini adalah soal yang sangat mudah. Ya, sebuah bilangan, misalnya A, apabila dipangkatkan dengan 0, berapapun nilai A ini, kecuali 0 ya, kecuali A-nya 0 ya. Jadi berapapun nilai A-nya, apabila dipangkatkan 0, ketemunya pasti adalah 1 ya. 130 pangkat 0, jelas ketemunya 1. Jadi option yang lain nggak usah dilirik ya, cukup kalian lihat option yang ketemunya 1, karena bilangan dipangkatkan 0 itu ketemunya 1. Tapi ada pengecualian ya, A-nya ya, A-nya ini tidak sama dengan 0 ya. Kalau 0 pangkat 0 nanti beda lagi ya, bukan 1 ya. Tapi dalam kesempatan kali ini tidak akan saya bahas ya. Lanjut ke soal yang nomor 2. Nilai dari 2 pangkat min 3 ya. Kalian tahu ada sifat pangkat ya, apabila A kita pangkatkan dengan min n ya, pangkat tapi pangkatnya negatif. Untuk menyelesaikan pangkat negatif, kita buat ke bentuk pangkat positif. Bentuk pangkat positifnya itu kalau kita tulis sama aja 1 per A ya, pangkat n ya. Jadi yang tadinya pangkatnya negatif, kalau kita buat menjadi 1 per, itu akan berubah menjadi pangkat yang positif ya. Coba kita selesaikan yang ini ya. Ada soal di situ 2 dipangkatkan dengan min 3 ya. 2 pangkat min 3 ini kalau kita tulis menggunakan sifat yang seperti ini, itu sama aja 1 per 2 pangkat 3. 3-nya berubah jadi positif, tidak lagi negatif ya. Kalau udah seperti ini tinggal kita hitung saja, berarti 1 per, ini kita hitung yang bagian bawah, 2 pangkat 3, artinya kan 2 kali 2 kali 2 ya. Berapa 2 pangkat 3? Iya, ketemunya adalah 8. Jadi hasilnya adalah 1/8 ya. Jawaban yang paling tepat adalah E. Lanjut ke soal nomor 3. Nilai dari 2/3 pangkat 2 ya. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini gampang sekali ya. Jadi kalian tinggal menggunakan sifat yang seperti ini ya. Jadi kalau ada pembagian bentuk pecahan seperti ini ya, A per B ya, dipangkatkan dengan N ya. Nanti cara menyelesaikannya, masing-masing yang ada di dalam kurung ini kalian pangkatkan dengan N. Kita mulai dari pembilangnya dulu, yang atas ya, pembilang namanya. Artinya A harus kita pangkatkan dengan N. Jadi kalau kita tulis A pangkat N seperti itu. Terus yang bawah, yang B juga harus kita pangkatkan dengan N ya. Hanya seperti itu saja ya. Coba kita selesaikan soal yang ini ya. Ada soal 2/3 ya. Kemudian ini dikurung ya. Maaf tulisannya nggak begitu bagus. Pangkat 2 ya. Caranya menyelesaikan, ya udah tinggal kita pangkatkan baik pembilang maupun penyebut ini dengan angka 2 ini ya. Mulai dari yang pembilang dulu, berarti 2 pangkat 2 ya, dibagi dengan penyebutnya 3
juga dipangkatkan dengan 2. Kalau udah seperti ini tinggal kita selesaikan saja. Untuk bagian yang atas ini 2 pangkat 2, artinya ya 2 kali 2. Ketemunya adalah 4. Ya. Terus yang bawah 3 pangkat 2, artinya 3 kali 3. Ketemunya 9. Jadi hasilnya adalah 4/9. Seperti itu. Ya, kita cari jawaban 4/9 ada di option yang B. Lanjut ke soal yang nomor 4. Soal nomor 4 ada soal seperti ini ya. Nilai dari 3 pangkat 33 dikalikan dengan 3 pangkat min 29. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian menggunakan sifat dari perkalian. Ya, perkalian bilangan berpangkat. Saya tulis sifatnya dulu ya. Jadi kalau ada bentuk A pangkat X ya, terus kalian kalikan dengan A pangkat Y. Kalau memang ini bilangan pokoknya, bilangan pokok adalah bilangan yang ada di bawah ini ya. Kalau memang bilangan pokoknya itu sama, berarti nanti kita bisa menulis menggunakan sifat A pangkat X ya ditambah dengan Y. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi kalau perkalian selama bilangan pokoknya sama, kalian tinggal menjumlahkan saja bilangan eksponennya ya. Jadi X ditambah dengan Y. Coba kita selesaikan untuk soal yang ini ya. Kita lihat bilangan pokoknya sudah sama belum? Ini bilangan pokoknya 3, ini juga bilangan pokoknya 3 ya. Berarti udah sama ya. Berarti ini bisa kita tulis menggunakan sifat yang seperti ini. Nah, kalau kita selesaikan menggunakan sifat yang seperti ini, berarti kita nulisnya ya 3, pangkatnya berapa? Ya tentunya ini ya 33. Kita tambahkan dengan ini ya, min 29. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita hitung ya. Berarti 3 kita tambahkan ini 33 kita tambahkan dengan min 29. Ini plus ketemu min, kalau dikalikan kan sama aja min ya. Positif kali negatif kan negatif. Berarti nilainya sama seperti 33 dikurangi 29. Berapa ketemunya? 33 kurangi 29. Iya, ketemunya adalah 4 ya. Nanti hasilnya sama aja 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 kalau kita hitung ya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi bilangan 3-nya ada 4 ya. Hasilnya adalah 81. Seperti itu. Jawaban yang paling tepat adalah yang option A. Lanjut ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 di sini kebalikannya soal yang nomor 4. Kalau nomor 4 tadi perkalian ya. Sekarang ini pembagian. Per berarti pembagian ya. Untuk pembagian nanti caranya mirip seperti perkalian. Hanya saja kalau pembagian itu harus dikurangi ya. Jadi yang harus kalian ingat, kalau tadi perkalian ini ya, perkalian caranya adalah ditambahkan. Yang ditambahkan adalah pangkatnya. Kalau pembagian itu dikurangi ya. Kalau saya tulis menggunakan rumus ya, jadi A pangkat X apabila dibagi dengan A pangkat Y ya, nanti selama bilangan pokoknya sama, bilangan pokok ini yang di bawah ya, apabila bilangan pokoknya sama, maka tinggal kalian kurangi saja. Yang dikurangi adalah pangkatnya. Berarti kalau kita tulis sama aja A ya, A pangkat X kita kurangi dengan Y. Nah, seperti itu ya. Dengan catatan bilangan pokoknya sama. Nanti kalau ada bilangan pokok yang berbeda ya tidak boleh menggunakan sifat yang ini ya. Coba kita selesaikan untuk soal yang ini. Berarti ini kan bisa kita kerjakan menggunakan sifat ini. Kalau langsung kita tulis berarti kan
3 kita pangkatkan dengan 40 dikurangi ya. Dikurangi dengan 37. Nah, seperti itu. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat berapa? 40 kurangi 37. 3 ya. Nah, seperti ini ya. Ya sudah, tinggal kita hitung saja untuk 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kan 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 itu 9, 9 kali 3 27. Hasilnya 27. Jawabannya ada pada option yang D. Lanjut untuk soal yang nomor 6. Soal yang nomor 6 ini mirip ya, mirip seperti yang nomor 5 ya. Jadi ada pembagian dari bilangan berpangkat. Ya, hanya saja kalau yang nomor 5 ini bisa langsung kita selesaikan menggunakan sifat yang ini ya. Jadi bisa langsung kita selesaikan menggunakan sifat yang ini. Tinggal kita kurangi pangkatnya. Karena apa? Karena bilangan pokoknya sudah sama. Yang atas 3, yang bawah juga 3 ya. Tapi untuk soal yang nomor 6 di sini kalau kalian amati, bilangan pokoknya sudah sama atau belum? Ternyata belum ya. Yang atas bilangan pokoknya 4, yang bawah bilangan pokoknya adalah 8. Nah, berarti boleh menggunakan sifat ini apabila kalian bisa menyamakan atau mengubahnya terlebih dahulu, biar bilangan pokok yang atas dengan yang bawah itu bisa sama ya. Untuk yang atas dulu ya. Ini bilangan pokoknya 4, yang bawah 8. Nah, melihat ini ada ciri-ciri tertentu, 4 dengan 8 itu bisa kita buat ke dalam bentuk pangkat dengan bilangan pokok 2 ya. Jadi 4 itu kita ubah 2 pangkat berapa ya. 2 pangkat berapa yang ketemunya 4 ya. Oh, ternyata 2 pangkat 2 ya, seperti ini. 2, maaf ya. Nah, 2 pangkat 2 kan ketemunya 4. Jadi di sini saya tidak mengubah nilainya. Ya, nilainya sama-sama seperti soal semula ya, sama seperti soal semula. Hanya saja saya merubah bentuknya. Kalau ini saya tulis menggunakan 4, ini juga nilainya sama dengan 4, cuma bentuknya saya ubah menjadi 2 pangkat 2. Karena 2 pangkat 2 4 ya. Saya kurung saja karena ini tadi merupakan penjelmaan ya, ini menjelma ternyata. Angka 4-nya menjelma dari angka 4 menjadi 2 pangkat 2 ya. Masih pangkat 15 ya. Masih pangkat 15 seperti ini. Nah, untuk bagian yang bawah pun sama ya. Jadi kita buat, karena yang atas ini bilangan pokoknya 2, usahakan yang bawah ini bilangan pokoknya juga 2. 2 pangkat berapa supaya ketemunya adalah 8? Coba berapa? Iya, pintar. 3 ya. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ketemunya adalah 8. Ya, tapi ini masih dipangkatkan. Dipangkatkan dengan berapa? Pangkat 10. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita selesaikan saja. 2 pangkat 2 tapi masih dipangkatkan dengan 15. Nah, ada sifat enggak yang bisa untuk menyelesaikan soal sudah dipangkatkan tapi dipangkatkan lagi? Sifatnya adalah dikalikan ya. Dikalikan saja ya. Berarti nulisnya ini 2 ya. Bilangan 2 ini kalian kalikan dengan angka 15 ini. Ya, 2 kali 15. Berapa ketemunya? Ya, 2 kali 15 ketemunya 30. Terus dibagi ya, dibagi yang bawah ini. Yang bawah pun sama ya. Kita kalikan 3 kali 10. 30 ya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kalian selesaikan menggunakan sifat yang ini ya, seperti yang nomor 5. Karena apa?
karena bilangan pokoknya sudah sama, ya, sama-sama angkanya adalah 2. Kalau sudah sama berarti tinggal dihitung menggunakan sifat yang ini, pembagian itu dikurangi ya. Berarti yang atas ini 30 kita kurangi dengan 30. 30 kurangi 30 ketemunya berapa? 0 ya. Atau saya tulis saja biar kalian nggak bingung ya. Jadi kalau kita selesaikan menggunakan sifat yang ini ya sama aja. Pangkat yang di atas, jadi kalian kurangi dengan pangkat yang di bawah. Terus kalian hitung 30 kurangi 30 ketemunya adalah 0. Nah, kalau udah seperti ini, nah, tadi seperti soal yang nomor 1 ya. Apabila ada bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1 ya. Ini hasilnya ya. Option yang paling sesuai adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ada soal seperti ini ya. 81 pangkat 3/4. Pangkatnya ternyata pangkat pecahan. Nah, untuk menyelesaikan soal pangkat pecahan, kita lihat bilangan pokoknya terlebih dahulu ya. Kebetulan di sini bilangan pokoknya lumayan besar ya, 81 ya. Karena ini bilangannya lumayan besar ya, kita ubah terlebih dahulu ya dengan bilangan pokok yang kecil ya. Jadi kalian membayangkan bilangan berapa dipangkatkan berapa supaya ketemunya adalah 81 ya. Sekali lagi, berapa pangkat berapakah supaya ketemunya adalah 81. Coba berapa? Iya, 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 itu ketemunya adalah 81 ya. Kalau nggak percaya silahkan kalikan sendiri ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya, ketemunya pas 81 ya. Jadi angka 81-nya saya ubah dengan 3 pangkat 4 ya. Dan di sini masih dipangkatkan kembali dengan 3/4 ya. Seperti ini. Ya, kalau sudah tinggal kita selesaikan. Ini menggunakan sifat yang seperti apa coba? Pangkat ya, 3 pangkat 4 tapi masih dipangkatkan kembali dengan 3/4 ya. Seperti soal yang ini tadi ya. Ini kan pangkat dipangkatkan lagi. Caranya tadi dikalikan ya, 2 kali 15. Ini pun sama yang ini ya. Berarti kalian bisa mengalihkan angka yang ini 4, kalian kalikan dengan 3/4. Kalau saya tulis secara keseluruhan ya, 3 ya, pangkat 4 ya, pangkat 4 yang ini kalian kalikan dengan 3/4 ya, 3/4. Udah, kalau sudah kita selesaikan ya, 3 pangkat. Nah, kita hitung yang ini ya, kita hitung yang bagian ini, 4 kali 3 terus dibagi 4 ya. 4 kali 3 kan 12 ya, 12 dibagi 4 berapa? 3 ya. Jadi coba ini hasil dari 4 kali 3/4 ketemunya adalah 3. Atau ini langsung 4 dibagi 4 kan 1 ya, 1 berarti tinggal yang ini ya, 3. Kalau sudah tinggal kita selesaikan 3 pangkat 3, artinya 3 kali 3 kali 3 ketemunya adalah 27. Seperti ini, jawaban yang sesuai adalah yang D. Lanjut soal yang nomor 8 ya. Soal nomor 8 di sini kalian disuruh menyederhanakan ya. Bentuk sederhana dari A pangkat 8 terus dibagi dengan A pangkat min 6 ya. Untuk soal nomor 8, pembagian bilangan berpangkat tadi sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas kalau ada pembagian bilangan berpangkat, selama bilangan pokoknya itu sama, berarti kalian kurangi saja. Kurangi
pangkat yang di atas dikurangi dengan pangkat yang di bawah. Ya, tadi sifatnya yang ini tadi ya. Sifat yang ini. Jadi pangkat yang di atas dikurangi dengan pangkat yang di bawah. Kalau kita selesaikan ya berarti ini A pangkat yang di atas kan 8 ya. 8 kalian kurangi dengan ini min 6. Kurangi min 6. Terus kalian hitung ya. Cara ngitungnya gimana? A pangkat, ini kan min ketemu min, negatif kali negatif sama aja positif, jadi sama aja positif. Berarti nilainya sama seperti 8 ditambah 6. Berapa 8 tambah 6? 14. Nah, seperti ini ya. Jawaban yang paling sesuai adalah yang C. Berikutnya soal yang nomor 9, nomor terakhir ya. Bentuk sederhana dari X pangkat 15 dikalikan Y pangkat 9, terus per X pangkat 4 dikalikan Y pangkat 4. Ya. Untuk menyelesaikan soal yang ini, kalian bisa menggunakan sifat yang seperti tadi. Ya. Sifat yang ini tadi. Ya. Karena ada pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama ya. Jadi kalian melihatnya yang sama kan yang ini. Coba diamati yang sama X dengan yang X ya. Kalian selesaikan. Terus nanti yang Y dengan yang Y ya. Coba yang X sama yang X ya. Berarti kan pangkatnya kalian kurangi ya. 15 kalian kurangi dengan 4 ya. Jadi pangkat yang di atas dikurangi dengan pangkat yang di bawah. Ini untuk yang X. Kemudian yang Y ini juga sama caranya ya. Berarti Y pangkat yang di atas 9 dikurangi dengan 4 ya. Kalau sudah tinggal kita selesaikan ya. Tinggal kita selesaikan yang X-nya dulu ya. Berarti X pangkat 15 dikurangi 4. Ketemunya adalah 11. Kemudian dikalikan dengan Y pangkat 9 dikurangi 4. 5 ya. Nah, seperti ini. Ya udah, ini tidak bisa kita seranakan lagi karena apa? Karena bilangan pokoknya sudah berbeda ya. Ini bilangan pokoknya X, ini Y ya. Berarti karena bilangan pokoknya berbeda ya udah berhenti sampai sini ya. Tinggal kita lihat option yang paling sesuai adalah yang C ya. Oke, saya kira itu dulu ya untuk kesempatan belajar kali ini ya. Jadi nanti kita akan lanjut untuk pembahasan latihan-latihan soal. Setelahnya ini nanti ada bentuk akar ya. Nanti silahkan terus simak saja channel dari saya ya. Jangan lupa subscribe ya. Dan nyalakan tanda loncengnya ya, sehingga nanti kalian akan mendapatkan notifikasi dari video-video yang saya buat ya. Saya kira itu ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya, di episode yang berikutnya untuk pembahasan dari soal-soal bentuk akar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.